tes tes satu tes 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 satu tes tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu kita muliakan, wabil khusus pengasuh dari GPIH Al-Huda Palembang, alhamdulillah hadir
hadir di tengah-tengah kita Ibunya Haja Siti Nurjana. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji, calon duyufur rahmat, tamu-tamu Allah yang insya Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Berkat nikmat Allah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di majelis manasik haji ini dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus kondisi kita sekarang masih dalam keadaan iman dan Islam, karena itulah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita syukuri. Karena kuncinya orang hidup yaitu apakah dia terus mempertahankan iman dan Islamnya atau tidak. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur ini Allah senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita semua, dan semoga kelak ketika nanti tiba waktunya Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, terkhusus nanti ketika di akhirat tidak ada pertolongan yang kita harapkan kecuali dari beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kalau jemaah haji KPIA Al-Huda Palembang, terlebih dahulu sebelum kami menyampaikan materi manasik haji, mari kita awali dengan bersama-sama sebagai rutinitas kita, yaitu kita memulai dengan membaca istighosa. Istighosa adalah wirid atau zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena layaknya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan. Selain kita juga terus berikhtiar, tetapi semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan istighosa. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan. Apa yang kita minta pasti dikabulkan.
tetapi tinggal Allah yang mengaturnya. Waktunya kapan, dalam bentuk apa, seberapa besar, dan ya tadi kapan waktunya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, ada orang yang berdoa langsung terkabul cepat, ada orang yang berdoa tidak cepat terkabul, tapi beberapa saat setelah itu atau beberapa tahun setelah itu baru terkabul. Ada juga Allah merupakan kabulnya doa itu dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Salah satunya dikatakan oleh ulama, Allah menolak bala bencana itu berkat doa. Nah, jadi kadang doa itu tidak dikabulkan. Misalnya kita minta rezeki, kadang tidak dalam bentuk rezeki atau nikmat, tetapi apa? Allah merupakannya atau mewujudkannya dalam apa? Allah menghindari orang tersebut dari bala, dari musibah, dari bahaya. Nah, ini salah satu wujud Allah mengabulkan doa hambanya. Jadi intinya istighosah kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala hajat kita, kebutuhan kita, dan kita yakin kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Urusan apa itu, kapan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha tahu, karena Allah yang Maha melihat, dan Allah yang Maha mengerti kondisi kita. Yang terbaik untuk kita, ya, yang bagus untuk kita, yang tepat untuk kita, maka Allah yang Maha tahu. Tinggal Allah yang mengatur. Baiklah, kita mulai istighosah kita. Biniyatin ridha illahi ta'ala, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أبي سعد الشاذلي والأولياء التسعة ورسلهم وفرعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى شيخنا وللمكان وأصولي وفرعي أن الله يعلي درجاتي في الجنة
ويعد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعه في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير. يا سميع يا بشير 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 يا سميع يا بشير. يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير
حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا بديع 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 يا بديع
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Yasin kita ganti dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Hasyartukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasyartukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار
سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البرش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لا إليه ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مجيب كل سائل ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبشير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم وخير إلا أعنته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر جميع أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah selesai pembacaan istighosa dengan harapan semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita tuangkan di dalam doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, perlu diketahui juga bahwasannya istighosa kita itu adalah sebuah zikir yang lengkap, Pak ya. Kenapa kok lengkap? Karena di dalamnya memuat banyak bacaan-bacaan, kalimat-kalimat thayyibah yang luar biasa manfaat dan faedahnya. Di dalam istighosa kita ada istighfar, didahului dengan istighfar. Kemudian ada sholawat, kemudian ada asmaul husna. Sebagaimana Allah berkata di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka kata Allah, fad'uhu biha, berdoalah kalian, memohonlah kalian kepada Allah dengan membaca asmaul husna. Jadi kalau kita baca asmaul husna seperti tadi, ya Allah, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir, ya Mubdi'u, ya Khaliq, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, itu asmaul husna semua. Maka itu mengandung doa yang luar biasa faedahnya, manfaatnya. Sehingga ketika disampaikan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang baik itu, Allah akan mendengarnya dan mengabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam istighosa ada permohonan kita kepada Allah akan perlindungan. As-sabbukum bil hayyil qayyum alladzi la ilaha bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Itu mohon perlindungan kepada Allah agar selalu dijaga dari segala bahaya, dari segala musibah, dari segala bala. Salah satu manfaat. Jadi intinya istighosa kita yang kita baca ini insya Allah akan mengantarkan hajat kita, terkhusus di dalam menjalankan ibadah haji dan umrah ini senantiasa dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji Syariah Al-Huda, sebelum kita memulai materi, kita pemanasan dulu. Pemanasannya baca talbiyah. Baca talbiyah. Lapangan Pak. Karena manasik ini lah berapa tahun ya? Manasik dari 2020. Ini 2023, nanti 2 tahun manasik. Masa belum hafal talbiyah? Masa sudah hafal, dan itu juga sering kita dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Talbiyah kapan dibaca Bu? Baca talbiyah ini kapan? Setelah niat ihram. Nah, ini kita pakai baju ihram. Sudah sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram, melafadzkan niat. Nah, setelah lafadz niat, baru kita baca talbiyah. Dan baca talbiyah ini dibaca sampai selesai menunaikan semua rukun-rukun haji dan umroh. Ya. Jadi diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Nah, silakan dibuka buku doa-doa dalam perjalanan. Doa-doa dalam perjalanan. Materi saya yaitu zikir dan doa haji. Zikir dan doa haji. Ya, meskipun ini sifatnya sunnah, tetapi ya hal yang penting juga ketika kita beribadah harus memperbanyak zikir dan doa. Karena intinya ibadah itu di sini. Intinya ibadah. Karena dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Jadi doa itu intinya ibadah. Meskipun ya syarat rukunnya haji itu yang penting dengan bahwa bisa muter-muter sa'i jalan, yang penting itu kan. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita mengelilingi Ka'bah? Ya berdoa. Apa yang kita lakukan ketika kita sa'i? Yaitu dengan berdoa. Apapun itu amaliyahnya, kegiatan dalam rangkaian haji dan umroh, ya pasti kita isi dengan memperbanyak zikir dan doa. Makanya dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Baiklah, yang pertama, doa-doa dalam perjalanan ini akan kita selalu bawa buku ini dan juga akan selalu kita baca dimanapun kita berada, terlebih ketika dalam kondisi perjalanan. Mulai dari rumah ke, misalnya kalau kita berangkat kan kumpulnya di KBH ini. Nah, mulai dari rumah ke KBH.
Dari KPIH ke asrama haji. Ini perjalanan semua kan? Nanti dari asrama haji ke bandara. Bandara naik pesawat. Kalau gelombang pertama ke Madinah. Kalau gelombang pertama ke Madinatul Munawwarah. Kalau gelombang kedua ke Jeddah. Nah, itu pesawat. Ini perjalanan semua. Nanti di Madinah, dari Madinah ke Mekah. Nah, itu perjalanan. Nanti di Madinah atau di Mekah juga kita ngadakan perjalanan ziarah. Kalau di Madinah ada ziarah ke Masjid Quba, ada ziarah ke Masjid Qiblatain, ada ke Jabal Uhud. Nah, itu. Kalau di Mekah ada ziarah ke Jabal Nur, Jabal Thur. Nah, itu semuanya perjalanan-perjalanan yang pasti akan kita baca doa-doa dalam perjalanan itu. Baiklah, kita baca bareng supaya mungkin ngelatih kita juga supaya lebih lancar lagi bacanya. Doa-doa dalam perjalanan. Yang pertama, doa dalam perjalanan keberangkatan. Ini kita baca, yaitu ketika di atas kendaraan. Ketika di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu madwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini ketika sudah berada di atas kendaraan. Selanjutnya kendaraan mulai bergerak. Nah, kalau di pesawat berarti sudah ada komando, masang sabuk, kan? Duduk, meluruskan sandaran, membuka penutup kaca pesawat itu. Nah, kendaraan atau pesawat mulai bergerak. Nah, ketika mulai bergerak, kita membaca doa selanjutnya. Doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tahwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika
wa'fa'is safari wa gabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Ini dibaca ketika kendaraan sudah bergerak, dan setiap membacanya insya Allah nanti akan dipandu oleh pembimbing. Tinggal bapak ibunya bisa belok apa tidak, bisa belok ya tidak maksudnya. Kalau sering dibaca insya Allah bisa belok. Tapi kalau tidak pernah dibaca bingung. Bingung doa yang mana ini kan. Makanya ya minimal gitu, ulang-ulang gitu sering baca. Selanjutnya kendaraan mulai bergerak, berjalan. Nah, apa yang kita lakukan ketika di perjalanan? Ya memperbanyak berzikir kepada Allah. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ketika dalam kondisi ihram. Jadi kan niat ihram, apa niat ihram? Kita naik bis misalnya dari Madinah ke Mekah, gelombang pertama. Dari Madinah ke Mekah gelombang pertama itu perjalanan naik bis dalam kondisi berihram. Nah, jadi setelah kita niat ihram, baca talbiyah, niat apa? Naik kendaraan ini, niat berangkat ini, bacaan doa kendaraan ini, nah itu terus kita baca talbiyah selama perjalanan ihram itu, perjalanan ihram itu. Baca talbiyah. Nah, kalau talbiyahnya selesai, mungkin bisa diganti dengan baca zikir, ya, atau baca sholawat. Jadi itu yang kita lakukan selama perjalanan. Ya kalaupun mau ngobrol ya ngobrol secukupnya, seperlunya. Nah, kalau kondisi berihram maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hilangnya pahala. Dikatakan di dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau kondisi berihram tidak boleh rafas. Rafas itu ngomong kotor. Ngomong kotor, ngomong yang nggak baik. Wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, berbuat dosa, berbuat yang menyakiti orang, berbuat yang merugikan orang. Fusuk. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Kalau istilah kita belago. Belago itu lah parah. Nah, sebelum belago ini biasanya kepala dulu, adu mulut dulu. Nah ini sudah tidak boleh. Kalau ada yang tidak senang ya sudahlah, kita sabar. Ya, kita tahan diri kita demi apa? Demi ibadah kita, kesempurnaan ibadah kita. Ya, rugi sekali ketika kita menjalankan ibadah maka tidak ada nilai apapun. Ini rugi. Karena ada dua sisi yang harus kita perhatikan di dalam ibadah. Satu sisi sah atau tidak. Nah ya, sah atau tidak. Harapan kita sah. Nah menyempurnakan sah ini yaitu dengan fikih. Dengan fikih. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada larangannya. Nah ini kita jauhi larangannya, syaratnya kita jalani, rukunnya kita sempurnakan. Ini sah, Bu. Tetapi sisi yang kedua apa? Yaitu
pahala dari ibadah. Jadi, kenapa? Karena ibadah sah belum tentu berpahala. Tapi kalau tidak sah jelas tidak berpahala kalau tidak sah. Kalau ibadah itu tidak sah, otomatis tidak berpahala. Tetapi ibadah sah belum tentu berpahala. Karena apa? Karena Allah akan melihat satu niatnya, dua caranya, jauh dari perbuatan-perbuatan yang dosa tadi. Tiga hatinya, nah itu kan. Karena ya, banyak sekali keburukan-keburukan di dalam niat dan hati itu yang bisa menggugurkan pahalanya ibadah. Nah, jadi dua hal yang harus kita benar-benar perhatikan. Satu, kita berusaha ibadah kita sah. Yang kedua, ibadah kita juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ya perbanyak untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah perjalanan sampailah di tujuan. Misalnya kalau kita naik pesawat ke Madinah, berarti sampai di Madinah, bandara Madinah. Kalau kita naik bis dari Madinah ke Mekah, berarti sampailah di hotel Mekah. Kalau dari Mekah ke bandara Jeddah, berarti sampai di bandara Jeddah. Ketika sampai di tujuan, kita membaca doa yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini doa ini artinya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kebaikan-kebaikan ketika kita berada di tempat tersebut, agar kita ditemukan dengan yang baik-baiknya, dijauhkan dari yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, ini didoain. Ini bagus sekali. Karena apa? Karena ya Mekah, Madinah memang tanah suci, tanah haram, tanah yang mulia. Tetapi ya dari sisi yang lain juga pasti ada keburukan-keburukan. Nah, kita berharap kepada Allah agar yang ketemu dengan kita itu yang bagus-bagus, kondisi yang bagus. Ya, di Mekah Nabi hidup di Mekah, tetapi di Mekah juga ada Abu Jahal. Zaman Nabi juga ada Abu Jahal. Zaman Nabi juga ada orang kafir. Jadi dimanapun ada hal yang baik, pasti akan ada yang buruk. Pasti. Nah, sebagai apa? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari yang jelek. Jadi setiap kondisi yang kita lalui, yang kita temui, kondisi yang baik. Ya, mudah-mudahan nanti ketika di sana cuacanya baik, bagus. Nah, itu cuaca yang bersahabat. Kalau panas tidak nemen gitu panas. Nah, itu. Ketemu makanan yang enak, yang selera. Nah, itu kan itu baik kalau. Naik bis, kendaraan dari hotel ke Masjidil Haram. Nah, setiap kita naik bis ketemu
kawan yang baik, ketemu jamaah yang baik. Inilah fungsi dari doa. Fungsi dari doa. Jika kita berada dalam satu tujuan baca doa ini, harapan kita bertemu dengan hal-hal yang baik, dijauhkan dari yang buruk. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, nah itu ada niat umroh. Ada niat umroh yang nomor 4. Ya, tadi sudah kami sampaikan sedikit. Jadi ketika kita mengambil gelombang pertama, berarti kalau gelombang pertama Madinah. Jadi dari Palembang ke Madinah. Nah di Madinah itu belum kondisi haji umroh, belum kondisi ikhram. Di Madinah kita menjalankan amaliyah yang namanya arba'in, sholat 40 waktu. Sholat 40 waktu. Berarti sehari 5 waktu. Kalau 40 jadinya 8 hari. Jadi di Madinah itu kita 8 hari ya, menjalankan 40 waktu sholat. Akhirnya dihitung. Datang pertama kita sholat ke masjid, sholat apa? Misalnya datang pagi, berarti mulai dihitung zuhur. Datang pagi mulai dihitung zuhur, asar, maghrib, isya sampai 40. Kalau sudah genap 40 waktu, baru kita ditentukan kita harus berangkat ke Mekah. Ya. Jadi kalau 40 waktu zuhur mulai berarti selesainya subuh. Hari yang ke-8. Hari yang ke-8 selesai subuh kita 40 itu. Nah, berarti kita dijadwal ke berangkat ke Mekah sekitar siang hari. Siang. Subuh terakhir itu arba'in, siangnya kita sudah harus berangkat dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika berangkat dari Madinah ke Mekah, ini kami jelaskan gelombang 1 dulu. Dari Madinah ke Mekah kita dalam kondisi pakai ihram. Pakai ihram dari Madinah ke Mekah. Berarti ini sudah harus siap untuk menjalankan umroh. Ihram kita ihram umroh. Jadi mandi di hotel, bersih-bersih badan di hotel. Mungkin ya pakai wangi-wangi di badan, itu di hotel. Tapi belum niat di hotel itu. Nah, baru ketika kita berjalan naik bis dalam kondisi sudah berpakaian ihram, kita akan menuju ke mikot. Mikotnya namanya Bir Ali. Nah di situ nanti ada tempat masjidnya besar, ramai, banyak orang-orang juga, rombongan-rombongan yang lain, jamaah-jamaah yang lain itu juga mengambil mikot di situ di Bir Ali. Masuk ke masjid, ya setelah ambil air wudhu masuk masjid, sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Boleh ditambahi mungkin sebelumnya tahiyatul masjid 2 rakaat, baru 2 rakaat lagi sholat sunnah ihram. Nah, selesai sholat sunnah ihram, maka kita kembali lagi ke bis kita masing-masing, rombongan kita masing-masing. Nah di atas bis itulah nanti dipimpin oleh ketua rombongan atau pembimbingnya masing-masing untuk bersama-sama membaca niat ihram umroh ini, niat umroh. Tetapi yang perlu diperhatikan sebelum niat itu kondisi kita lah siap. Jangan sampai ada yang pakai daleman, bapak-bapak. Jangan sampai ibunya yang masih bertutup mukanya atau ya menjauhi dari minyak wangi kalau bawa minyak wangi, Pak. Karena itu larangan-larangan ihram. Setelah sudah siap, baru kemudian niat ihram umroh. Nah, coba kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau sudah niat berarti kondisi kita dalam berihram, ya. Kalau sudah ihram maka kita harus menjaga diri jangan sampai melakukan yang dilarang. Larang-larang itu dijago, jangan sampai kita lakukan. Nah, setelah membaca niat baru baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal 'abda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus berulang-ulang baca talbiyah sambil bis itu berjalan. Baca terus, kalau bosan talbiyah baca sholawat. Bahkan di dalam bimbingan doa-doa itu sunnahnya ketika selesai baca talbiyah baca sholawat. Sampai kapan talbiyah itu? Sampai nanti ketika kita menjalankan tawaf, sa'i, tahallul. Di perjalanan ke Mekah itu menuju hotel pertama, setelah dari hotel kita istirahat sebentar, ya, menata barang-barang kita, masuk ke kamar-kamar masing-masing. Kalau sudah barangnya aman, kemudian istirahat cukup, baru kemudian dikomando oleh ketua rombongan masing-masing untuk berangkat ke Masjidil Haram, ya, untuk menjalankan tawaf sa'i. Tawaf sa'i selesai, tahallul, potong rambut. Jika potong rambut selesai, udah berarti tanda umroh selesai. Umroh kita selesai. Nah, yang perlu diperhatikan tadi larangan-larangan tadi Pak, ingat Bu, ya, jangan sampai kita sampai di hotel yang sering terjadi. Sampai di hotel buka jilbab, yang merasa kayak di rumah mungkin kan. Nah, dari berjalan lama, kan berjalan itu kan kurang lebih 6 sampai 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Madinah Mekah. Jadi kita serasa kayak di rumah kan. Habis jalan jauh, sampai rumah, sampai kamar, pembukaan galau. Nah, tidak boleh. Karena apa? Karena kita dalam kondisi ihram. Bapaknya juga macam itu, jangan kayak lepas ihram pakai celana pendek. Nah, ini hati-hati. Kadang ada yang terjadi, Pak. Ya terasa. Kalau kita lagi ihram. Kalau ke kamar mandi, mama ya di kamar mandi bukanya. Nah, kamar mandi bukanya. Itu kondisinya ketika keluar dari kamar mandi sudah pakai ihram lagi. Itu ibu juga macam itu, buka jilbabnya di kamar mandi. Keluar kamar mandi lah, tutup galau lagi. Tidak boleh, Bu. Karena apa? Karena orang ihram itu harus selalu menjaga auratnya seperti sholat. Jadi aurat orang yang ihram itu seperti auratnya orang yang sholat. Jadi ketika kita buang hajat, ya, ke kamar Madinah, bukanya itu di kamar mandi. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya berikutnya ada niat haji. Nah, untuk niat haji, Pak, itu kita laksanakan ketika menjelang kita mau berangkat ke Arafah. Nah, tadi kan sudah kita mungkin datang di Mekah, sudah umroh selesai di Mekah, kemudian
Di Mekah jaraknya sampai menjelang wukuf itu biasanya cukup lama. Cukup lama. Kalau gelombang satu itu cukup lama. Nunggu wukuf itu cukup lama, bisa nyampe 2 mingguan. Ya, nunggu puncak hari hanya ibadah haji bisa nyampe 2 mingguan. Tapi kalau yang gelombang kedua, karena gelombang kedua tadi dari Palembang langsung ke Jeddah Mekah, maka dia tidak lama biasanya. Pengalaman saya tahun kemarin itu jaraknya hanya 5 hari. Ya, datang di Mekah 5 hari sudah berangkat ke Arafah. Itu gelombang kedua. Bahkan ada gelombang kedua terakhir itu jaraknya itu cuma 3 hari. Ya, 3 hari dia sudah harus persiapan untuk wukuf. Tapi kalau gelombang pertama cukup lama, bisa sampai 2 mingguan. Bahkan ada yang 3 mingguan di Mekah, baru kemudian persiapan untuk haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, haji itu ketika kita melaksanakannya mau menjelang wukuf, niat haji. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, berarti tanggal 8 kita lah dikomando untuk bersiap berangkat ke Arafah. Tanggal 8. Berarti dari pagi hari tanggal 8 itu kita sudah siap-siap mandi sunnah, pakai wangi-wangian di badan, bebersih, cukur mungkin bapak-bapaknya kan. Nah, itu sebelum pakai baju ihram, baru kemudian pakai baju ihram. Setelah pakai baju ihram, sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram, baru kemudian dikomando, dipimpin oleh ketua rombongannya. Ada yang mungkin sudah niat di hotel, ada yang niatnya kalau kakek naik bis. Nah, tergantung dari ketua rombongannya masing. Tapi yang banyak itu niatnya di bis, biar kompak ngumpul kalau di bis. Nah, ketika di bis itu mau menuju ke Arafah, kita baca niat itu, baca niat haji. Nah, berangkatnya kita tidak perlu ke mikot dulu kalau haji. Karena apa? Karena untuk orang yang sudah berdiam di Mekah, maka mikotnya adalah rumah atau hotel. Jadi mikot itu kan tempat orang ngambil niat ihram. Itu mikot. Nah, untuk orang yang sudah bermukim di Mekah, mikotnya adalah dari hotel. Karena kita sudah status mukim, maka kita niatnya di hotel. Niatnya di hotel. Atau ya ketika di atas bis mau berangkat itu kita. Nah, mari kita baca niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah niat seperti tadi, baca talbiyah, baca sholawat, baca doa, terus talbiyah, sholawat, baca doa, terus seperti itu sampai tibalah di Arafah. Nah, di Arafah kita akan melaksanakan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah puncaknya di siang hari tanggal 9, tanggal 8 datang mungkin sore di Arafah. Kemudian kita wukuf yaitu di siang hari tanggal 9. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita ya di Arafah itu mungkin ya sebenarnya wukuf itu kan gak lama, ya Pak. Rukunnya wukuf itu intinya gak lama. Tetapi berhubung karena proses pemberangkatan jamaah ini yang jutaan orang itu menjadi lama.
Dia berangkat tanggal 8 sore sudah di situ. Nah, malamnya apa yang kita lakukan? Ya perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, baca Quran, baca istighosah. Malamnya tahajud, sholat sunnah, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Nanti itu kita laksanakan di dalam tenda Arafah itu. Baru kemudian tanggal 9 siangnya sholat zuhur jamak dengan asar, kemudian mendengarkan khutbah wukuf, ditutup dengan zikir wukuf. Ada bukunya, doa-doanya di dalam doa-doa Arafah. Ada doa-doa khusus untuk amaliyah Arafah, Musdalifah dan Mina. Doa zikir di Arafah, kemudian di Musdalifah, kemudian di Mina. Yang perlu diperhatikan, inti dari haji itu Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Karena itu ketika menjalankan ibadah di Arafah, wukuf di Arafah, jangan pernah sia-siakan waktu kita. Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyaklah doa kepada Allah, sampaikan semua hajatnya, sampaikan semua titipan-titipan ketika berada di Arafah. Karena doa orang yang berada di Arafah, wukuf di Arafah, laisal hijab, tidak ada penghalang sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kesempatan kita atau yang seumur hidup sekali. Kalau bisa berangkat lagi ya mungkin tidak tahu. Dan wukuf itu setahun sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita ketika nanti berada di Arafah, menjalankan wukuf di Arafah. Hajatnya apa, sampaikan. Tetapi yang terpenting adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa kita. Dan mohon terus dijaga iman dan Islam kita. Mohon ampunkan segala dosa keluarga kita. Minta sama Allah, perbaiki segala kondisi kita, perbaiki keimanan, keislaman keluarga kita. Itu yang terpenting. Doa yang terpenting. Baru doa-doa yang lain, baru hajat yang rizki, hajat yang lain-lain. Tapi yang terpenting mohon ampun dan tetapnya iman dan Islam. Nah, setelah dari Arafah baru menjalankan rangkaian yang banyak. Dari Arafah nanti kita disuruh ngantri di bis, naik bis menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah berada di tanah yang lapang di tengah malam, ya. Kita disuruh istirahat sebentar. Setelah istirahat cari kerikil dari batu untuk melebar jumroh. Kemudian setelah selesai itu mendekati subuh baru kita disuruh naik bis lagi menuju Mina. Di Mina sampai di tenda, istirahat secukupnya. Setelah waktunya memungkinkan sesuai dengan jadwal, nanti ada jadwalnya, yaitu apa? Melontar jumroh, berjalan Pak, dari tenda ke Jamarot, berjalan. Dia tergantung maktab kita, tergantung tenda kita. Berjalan, bisa pagi hari, bisa ada yang siang atau sore hari, tapi umumnya sore. Karena apa? Karena pagi sampai jam 2 itu adalah jadwalnya wong yang besar-besar. Wong yang besar. Wong Indonesia ini kecil-kecil.
Punya kecil-kecil, oke itu ngalah. Terakhir baik. Jadi dia orang Arab, orang Amerika dulu. Ini jadwalnya paling ramai itu pagi, mulai duha itu mulai jam 7 sampai jam 2 jam 3. Itu rame-ramenya Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah itu jumroh tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf. Tanggal 10 setelah wukuf. Nah, lebih baik kita cari amannya, yaitu ngambil suri biasanya. Suri habis asar. Nah, kalau sudah habis asar itu yang keluar kok wong Asia, wong Indonesia. Yang keluar dari tenda itu menuju ke tempat pelemparan jumroh atau jamroh. Setelah melempar jumroh, dan yang dilempar ketika hari pertama tanggal 10 hanya satu sumur. Jadi batunya yang kita bawa cuma 7. Satu sumur. Selesai melempar jumroh, pulang. Nah, pulang itu kita sudah boleh tahallul awal. Ini sudah enak. Sudah separuh rangkaian haji sudah selesai. Tahallul awal itu apa maksudnya? Sudah boleh potong rambut, bahkan disunahkan untuk bapak-bapaknya gundul. Tahallul yang pertama setelah melempar jumroh. Kemudian sudah boleh ganti baju, Pak. Jadi sudah boleh lepas ihram, ganti baju biasa. Nah, itu. Sudah boleh mandi, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, sudah boleh. Ketika sudah melempar jumroh, itu namanya tahallul awal. Tetapi larangan yang tetap harus dijaga apa? Yaitu hubungan suami istri. Ini larangan ini dijaga tetap sampai total selesai kalau rangkaian haji. Total selesai rangkaian haji itu kapan? Nanti kalau kita sudah tawaf sa'i, tahallul di Masjidil Haram. Tadi kan kita belum tawaf sa'i. Berangkat dari hotel ke Arafah, Muzdalifah, Mina, belum tawaf sa'i. Sedangkan tawaf sa'i kan rukun. Jadi ketika Arafah, Muzdalifah, Mina melempar jumroh, ini baru tahallul awal, tahallul pertama. Nah, separuh larangan yang awalnya dilarang itu sudah boleh kita tanggung. Jadi pakai baju, pakai wangi-wangi sudah boleh. Ketika setelah melempar jumroh, atau ke setelah publik baru. Belum publik belum. Selanjutnya hari berikutnya melempar jumroh lagi. Hari berikutnya melempar jumroh lagi sampai 2 atau 3 hari. Ada yang ngambil nafar awal, ada yang ngambil nafar hari. Setelah selesai di Mina, kita kembali lagi ke Mekah, ke hotel kita, tempat kita tinggal di hotel itu. Setelah di hotel itu istirahat secukupnya, baru kemudian ke Masjidil Haram menjalankan tawaf sa'i. Tawaf sa'i haji namanya tawafnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf puncak haji, dan memang kondisinya luar biasa, ramenya, padatnya, ya. Itu ketika haji, karena orang ketika itu semuanya menyelesaikan hajinya masing-masing. Di luar biasa ramai. Nah, setelah tawaf sa'i, tahallul, potong rambut lagi, potong rambut yang kedua. Potong rambut pertama tadi kan di Mina, potong rambut kedua di Masjidil Haram. Masjidil Haram setelah sa'i. Nah, selesailah ibadah haji kita. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, Pak, haji itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 6 hari.
6 hari. Tapi tanggal 10 tadi kan sudah boleh pakai baju, boleh pakai wangi-wangian tanggal 10. Nah itu jadi. Jadi tanggal 8, 9, 10 ini yang agak berat. Kemudian ditambah ya, butuh fisik lagi tanggal 11, 12, 13 menjalankan tawaf sa'i. Atau kalau kita ngambil nafar tadi sampai 13 masih di Mina, tanggal 14 baru tawaf sa'i. Jadi kurang lebih 6 sampai 7 hari pelaksanaan puncak ibadah haji kita, yang semuanya harus kita persiapkan, mulai dari fisik kita, mulai dari niat kita, hati kita, semuanya kita persiapkan. Yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasanya kalau KPIH kita sebelum hari haji, hari puncak haji itu dijaga benar kondisi badan, kondisi fisik. Sekiranya gawe-gawe yang gak begitu penting, gak usah. Kalaupun misalnya kita mau ngambil umroh, ya umroh yang mudah baik, mungkin ngambil di Tanim. Karena apa? Karena benar-benar yang kita prioritaskan adalah ibadah haji. Jangan sampai karena mungkin semangatnya menggebu-gebu, ya datang di Mekah, mulai ini nak tawaf terus, datang di Mekah kepengin nak umroh terus, giliran tanggal 8, 9 capek ya. Nah ini jangan sampai ya. Jadi sambil menunggu puncak haji itu tanggal 8, 9 itu biasanya kita atur ya aktivitas kita. Ya kalau ke masjid, yo sekiranya tidak menyebabkan fisik kita lelah, capek. Apa mungkin sekali baik ke masjid atau 2 kali, tapi ambil waktu yang mudah. Biasanya kalau ke masjid yang enak itu subuh, balik duha. Subuh berangkat sebelum subuh, balik duha. Ya enak. Atau kita sampai maghrib nyambung isya, balik habis isya, zuhur asar di hotel. Karena apa? Karena zuhur asar cuaca panas, cukup kita sholat di hotel. Biasanya kita seperti itu untuk mengatur aktivitas kita. Kalau seluruh coba di Masjidil Haram, repot, memforsir fisik juga. Apalagi kan jadwal makan kita di hotel, jatah makan kita di hotel. Kalau di masjid terus, ya tidak ada penjatah makan. Balik ke masjid sudah lewat kadaluarsa makannya. Ya kan, karena ada waktu. Misalnya makan siang itu jam 12 dikonsumsi sampai maksimal 6 jam. 4 jam apa 6 jam itu maksimal itu. Oke, sore dapat lagi kan? Itu sore dapat lagi. Nah ini kalau kita berada di masjid terus, yang siang ini tidak termakan kan? Dan makan siang tidak termakan. Makan malam tidak terlewat mungkin. Ya. Jadwalnya kadang di situ ada ketentuannya. Nasi pok itu ada ketentuan waktunya. Dimakan maksimal jam sekian. Kalau lebih takutnya makanan itu sudah tidak bagus lagi. Itu sudah terlewat waktunya. Hanya nanti diatur oleh pembimbing, terutama waktu-waktu tadi sebelum puncaknya ibadah. Jadi benar-benar dijaga fisiknya, aktivitasnya, jangan sampai diporsir. Itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi kita, zikir, doa-doa haji.
dan juga sedikit tentang teknis pelaksanaannya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu nganggur-nganggur di rumah, dibaca bukunya, dibaca buku doa, sambil dibayang tuh, punya dibayang, bayang ke aku lagi di sana ini, tidak bisa bayang tuh mama no ya. Tiga tahun, sama lapar. Mudah-mudahan lapar, kalau udah hafal ya setengah hafal. Setengah hafal. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan yang gelombang kedua. Gelombang satu itu menyatakan kloter atau bukan jauh menentukan gelombang satu berapa kloter, gelombang dua berapa kloter. Oh ya, terima kasih. Jadi gelombang satu dan gelombang kedua, nah itu adalah sistem pemberangkatan ibadah haji Indonesia. Ada gelombang satu, ada gelombang kedua. Apa itu gelombang satu? Gelombang satu itu yang berangkatnya kloter awal. Bapak bisa baca di grup itu sudah di-share tentang rute atau jadwal perjalanan haji. Kapan pemberangkatan gelombang satu, akhirnya kapan? Kapan mulai gelombang dua, akhirnya kapan? Ya, intinya kalau gelombang satu itu kloter awal. Kalau gelombang kedua itu kloter setengah yang akhir. Misalnya kalau Sumsel ini memberangkatkan 17 kloter misalnya. Kalau nggak salah, kalau full itu 17 kloter kalau nggak salah. Berarti separuhnya kurang lebih 8 kloter itu yang gelombang satu. Sisanya gelombang kedua. Kalau Sumsel mengikuti gelombang satu, gelombang kedua. Tapi terkadang juga Sumsel atau Palembang, ya embarkasi Palembang itu atau kadang gelombang satu semua pernah. Jadi pemberangkatan awal semua pernah. Ada yang pemberangkatan gelombang kedua semua seperti kemarin yang setelah Covid, haji setelah Covid pertama 2022 kemarin, itu gelombang kedua semua. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau gelombang pertama dia dari Palembang ke Madinah. Jadi rangkaian ibadahnya Madinah dulu. Madinah, tadi 8 hari di Madinah, kemudian ke Mekah. Di Mekah itu baru umroh dan haji. Haji selesai, baru dia pulang, langsung pulangnya ke Jeddah. Jeddah baru turun lagi di embarkasi kita yaitu Palembang. Jadi rutenya kalau gelombang satu Palembang, Madinah, Mekah, Jeddah, pulangnya Jeddah baru Palembang. Ini gelombang satu. Kalau gelombang kedua, karena gelombang kedua ini sudah mendekati hajian, sudah mendekati musim haji tadi, maka dia berangkatnya ke Jeddah, tidak ke Madinah. Jadi dari Palembang ke Jeddah. Di Jeddah inilah mulai ihramnya, ihram umroh. Jadi datang Palembang, Jeddah. Di Jeddah ini kita pakai baju ihram, siap untuk umroh. Niatnya juga di Jeddah ini, di bandara Jeddah. Baru dari Jeddah kita masuk Mekah, naik bis ke Mekah.
Nah, di Mekah ini kondisi kita umroh. Setelah umroh selesai, baru kita nunggu haji. Haji kita laksanakan di Mekah itu tadi berapa hari? 6 atau 7 hari. Setelah haji masih tersisa waktu biasanya. Ini gelombang kedua masih tersisa waktu untuk ibadah, sholat ke Masjidil Haram, sholat ke Masjidil Haram. Baru sesuai dengan jadwalnya kita nanti berangkat ke Madinah untuk menjalankan arba'in 8 hari tadi. Selesai arba'in 8 hari baru jadwal pulang. Nah, pulangnya kita kalau gelombang kedua dari Madinah, Bandara Madinah ke Palembang. Ya, jadi tidak balik ke Jeddah lagi, dari Madinah ke Palembang. Jadi rutenya itu dibalik. Rutenya kalau gelombang kedua Palembang, Jeddah, Mekah, Madinah, Palembang. Ya, tapi kalau gelombang pertama tadi Madinah dulu, Palembang, Madinah, Mekah, Jeddah, Jeddah, pulangnya Palembang. Kalau gelombang kedua Palembang, Jeddah, Jeddah, Mekah, Mekah, Madinah, Madinah, pulang Palembang. Nah, itu perbedaan antara gelombang satu dan gelombang kedua. Nah, kita nanti pakai yang mana? Ya nggak tahu, tergantung kebijakan dari embarkasi. Karena terkait dengan persiapan dan lain-lain. Terkait juga dengan kondisi kontrak pesawat dan lain-lain. Lalu nanti diputuskan oleh pihak pemerintah dan juga embarkasi kalau kita gelombang satu. Nah, kalau gelombang satu galau berarti tinggal nunggu kloter berapa urutannya. Atau gelombang satu dan gelombang kedua, gelombang satu kloter 1 sampai sekian, gelombang kedua kloter saat ini sampai sekian, sesuai dengan jadwalnya. Nah, tinggal nanti kita nerimo, apakah kita gelombang satu ataukah gelombang kedua. Dan semuanya juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau gelombang satu Madinah dulu, jadi kakek habis haji tinggal balik, enak. Dia ngomong kayak itu enak. Ada yang gelombang kedua yang enak, karena gelombang kedua yang sunah-sunahnya kakek, yang penting intinya haji dulu gelombang kedua. Nah, jadi ada plus dan minusnya masing-masing. Intinya ya apapun itu yang penting kita selalu siap dan berdoa semoga semuanya diberi kelancaran, kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu masalah gelombang satu dan dua. Ada lagi ibu-ibu? Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, tinggal mungkin proses-proses yang perlu dijalani tolong diikuti dengan baik, mulai dari kesehatan, periksa kesehatan. Berapa hari kemarin tes kebugaran, ya, tolong diikuti dengan baik karena itu juga bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita. Kemudian juga manasik, kalau memang tidak ada halangan benar, tolong terus diikuti, karena apa? Insya Allah niat kita, karena kita kepingin ibadah kita sempurna, niat kita karena kita kepingin paham benar dengan ibadah, niat kita karena kita kepingin benar-benar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu menjadi catatan
yang akan Allah pertimbangkan benar-benar apa yang akan Allah berikan nanti. Semua yang kita amalkan ini Pak, manasik ini Allah tahu, sehingga dengan niat-niat seperti itu, niat-niat baik itu seperti itu, insya Allah sesuai dengan harapan kita nanti. Karena Allah berkata, ana inda dhonni abdi. Saya itu tergantung dugaan prasangka hamba saya, kata Allah. Kalau uang itu serius, ikuti manasik, serius kepingin ibadahnya baik, kepingin ibadahnya sempurna, dimodali dengan ilmu, insya Allah Allah sudah tahu itu, sehingga nanti akan benar-benar Allah bimbing menuju sebuah kesempurnaan ibadah. Tetapi mohon maaf kalau ada mungkin yang meremehkan Pak. Insya Allah tidak ada lah yang meremehkan. Kalau ada yang meremehkan manasik, kalau ada, mudah, ini mudah. Jangan sampai kayak di sana diremehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Yang mudah-mudahan tidak ada di antara kita, benar-benar kita kepingin dengan ikhtiar yang maksimal, usaha yang maksimal agar ibadah kita benar-benar sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampunannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi